Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Minto Farm. Beberapa hari kita tidak upload teman-teman karena cuacanya ya seperti ini, badan kurang enak badan, badan tidak enak maksudnya gitu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar apa sih yang harus disiapkan sebelum kita breeding domba. Oh, lampunya mati. Jadi breeding domba ya. Mungkin teman-teman gimana ya? Pengen breeding itu antusiasmenya itu besar banget. Banyak yang pengen ternak dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang ingin sebagai celengan, ada juga yang pengen sebagai penghasilan tambahan maupun sebagai penghasilan utama teman-teman. Bicara soal breeding terutama domba itu problemnya lebih kompleks, lebih banyak, masalahnya lebih banyak, yang perlu kita kuasai dan pelajari itu lebih banyak teman-teman. Tapi itu bisa asal teman-teman itu mau belajar bagaimana breeding domba seperti itu teman-teman. Oke, satu pokok yang perlu kita pegang dalam breeding domba ini adalah seneng dulu teman-teman. Kita harus seneng sama ternaknya, seneng sama dombanya. Nah, itu nanti dengan begitu istilahnya hobi lah. Tapi ya jangan hobi yang istilahnya menguras kantong. Karena kita seneng domba itu dikasih makan sebagus apapun karena seneng, modalnya keluar tidak dihitung untuk biaya masuk maupun keluarnya itu tidak dihitung. Itu salah teman-teman. Jadi kalau bisa itu hobi yang menghasilkan. Oke, kita langsung aja ke topik utama. Untuk breeding domba terlebih dahulu teman-teman, saya menyarankan untuk belajar dulu mengenal tentang ternaknya itu sendiri. Domba itu karakternya seperti apa, kambing karakternya seperti apa, itu dipelajari dulu. Kemudian dilihat pasarnya dulu di sekeliling teman-teman. Itu yang masuk itu jenis domba atau kambing ataupun domba yang jenis mana, itu teman-teman bisa lihat di situ. Kalau sudah teman-teman pelajari tentang kesehatan ternak teman-teman, nggak menutup kemungkinan di awal-awal ternak itu kita akan banyak sekali mengalami problem terutama di kesehatan ternak. Maka dari itu kita perlu teman-teman, perlu belajar tentang kesehatan ternak. Oke, itu sudah. Kemudian kita perlu juga belajar tentang kebutuhan nutrisi ternak. Jadi ternak itu sekarang teman-teman tidak hanya rumput aja, dia kebutuhannya masih banyak. Kalau hanya full rumput yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Jadi ada pakan tambahan. Kalau di desa itu banyaknya di combor bekatu, combor singkong, kayak gitu teman-teman. Tapi konsep saya ya pakai konsentrat, tapi konsentrat buatan sendiri dengan harga yang relatif lebih murah teman-teman. Oke ya, intinya pada ini adalah ilmunya dulu, menguasai ternak, mengenal ternak, itu yang pertama. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi apa? Yang perlu kita siapkan lagi adalah bank pakan teman-teman. Jadi bank pakan itu harus kita sediakan dulu sebelum kita beli ternak. Paling tidak kita ya tetaplah dari ilmu tadi kita belajar bagaimana cara menanam rumput, bagaimana cara kita mengolah bank pakan, kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhan istilahnya ternak sekian butuh lahan berapa, itu juga ada ilmunya teman-teman. Kalau sudah pertama ilmu, kedua adalah bank pakan, selanjutnya adalah kandang teman-teman. Jadi rumput di usia 1 bulan katakan itu kita harus sediakan kandang. Tapi sebelum kandang itu kita juga lihat harus kapasitasnya berapa. Besar sih tidak masalah sih. Toh nanti untuk lahan itu masih bisa nambah, kita bisa sewa ataupun kalau punya sendiri lebih luas itu tidak masalah teman-teman. Kandang siap, baru rumput kalau sudah siap teman-teman
masukin ternaknya. Mau domba, mau kambing itu bebas kayak gitu. Jadi tetap dalam masukin ternak itu enggak bisa kok. Ya bisa sih. Maksud saya enggak bisa itu langsung dimasukin pleng kayak gini teng, itu enggak, teman-teman. Itu ada ilmunya istilahnya. Jadi ternak itu biar tidak stres, kemudian ternak itu tidak tiba-tiba setelah masuk kandang itu jadi enggak mau makan, itu ada ilmunya, teman-teman. Makanya teman-teman perlu pelajari ilmunya dulu, baru nanti enak. Kalau sudah, nah itu teman-teman tinggal datangin ternak, kemudian mau konsepnya bagaimana, breedingnya seperti apa, itu tergantung teman-teman. Ini adalah persiapan sebelum breeding, itu ritmenya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan dibalik, jangan kok ternaknya dulu, baru nanam rumputnya. Nanti teman-teman ngaritnya luar biasa capek. Jadi perlahan aja, nggak usah buru-buru. Toh kita juga masih belajar, teman-teman. Beda dengan mereka yang punya modal besar, modalnya banyak. Mereka mau start berapapun nggak masalah. Tapi perlu diingat, teman-teman, peternakan besar belum tentu untung. Lah kok bisa, Mas? Nah, itu karena ternak baru, teman-teman. Banyak sekali peternakan besar itu anggapan kita, dombanya ada ratusan, baru mulai sudah ratusan. Itu belum tentu untung, teman-teman. Mereka baru mulai. Beda dengan mereka yang sudah jalan bertahun-tahun, itu kemungkinan besar tetap untung lah. Masa enggak kayak gitu. Jadi kalau ada ternak baru langsung ratusan ekor bahkan ribuan, sekali lagi ternak banyak belum tentu untung, teman-teman. Semua butuh manajemen dan strategi yang berbeda-beda. Nah, konsep di kandang kita ya seperti ini. Ada breeding, kemudian menyediakan bibitan bunting juga seperti itu. Jadi intinya tetap di ternak itu kita perlu namanya cash flow, teman-teman. Karena ternak yang saya jalanin adalah ternak untuk bisnis, teman-teman. Ternak untuk usaha. Jadi harus perputaran uangnya itu jelas. Ini untuk beli pakan, ini jualnya sekian, kita harus ada sisa. Kalau hanya sebatas celengan sih mungkin itu tidak dihitung ya. Tapi saya sekali lagi, peternak itu ada dua. Pertama pure peternak, dan satunya adalah peternak untuk usaha. Kalau untuk usaha perputarannya harus jelas. Oh iya, untuk kandang seperti ini, teman-teman. Kandang kita sederhana banget. Kita bukan mulai dari modal yang besar, itu enggak. Tapi alhamdulillah dari kandang ini sendiri adalah kandang hasil jualan bibit rumput. Jadi kembali lagi, ternak yang saya anut adalah bisnis atau usaha. Jadi semua aspek dari ternak, baik pupuknya seperti ini, bawahnya ini laku, teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan, dan ini tidak bau loh, walaupun turun ke bawah ini nggak bau. Nah, seperti ini ada ilmunya, seperti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang dekomposer pupuk. Jadi hasilnya cenderung kering, tidak bau, bisa langsung diaplikasikan ke ternak. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita aja ya sharing-sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya, mungkin sebatas ini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk para peternak Indonesia. Sukses selalu. Sampai jumpa. Salam ngarit. Dadah.